Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Yulandari, salah satu mahasiswi di mata kuliah Studi Kawasan Konflik. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai dalam ujian tengah semester yang saya ikuti. Di sini saya akan membahas tentang materi di pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian kawasan konflik. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kawasan konflik, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kawasan. Jadi, kawasan itu adalah suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen dan berbeda dengan sekelilingnya. Hal ini juga didasari dengan beberapa kriteria tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu kawasan, kita harus mengetahui juga apa itu konflik. Nah, konflik berasal dari kata kerja Latin yang tulisannya itu configere, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu saling memukul. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa itu arti konflik dari para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Takwiri. Nah, menurut Takwiri, konflik adalah salah satu warisan sosial yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya pertentangan, kontroversi, dan ketidaksetujuan antara kedua belah pihak atau lebih. Selanjutnya menurut Gibson, konflik adalah salah satu hubungan yang awalnya itu adalah sebuah kerjasama dan saling bergantung. Kenapa konflik bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dari tujuan dan kepentingan antara masing-masing kelompok. Selanjutnya menurut Robin, konflik adalah suatu kondisi di mana pihak yang terlibat antara dua pihak atau lebih menyadari bahwa mereka dalam kondisi konflik. Dan yang terakhir adalah menurut Muklas, konflik adalah salah satu bentuk dari interaktif yang dapat terjadi dari tingkatan individual, intrapersonal, kelompok, bahkan organisasi. Setelah membahas tentang pengertian konflik, sebenarnya apa sih yang menyebabkan konflik? Nah, di sini ada 4 hal yang dapat menyebabkan konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai-nilai yang cepat. Setelah mengetahui ada 4 penyebab konflik, di sini jenis-jenis konflik itu dibedakan menjadi 7 menurut Dahrendorf. Yang pertama, konflik antara atau dalam, intrapribadi. Yang contohnya itu adalah jika seorang wanita dihadapkan dengan peranan dalam keluarga dan juga profesi. Yang kedua adalah konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang contohnya itu adalah konflik yang terjadi antar keluarga atau antar geng, atau kalau sekolahan itu antar kelas. Yang ketiga, konflik antara kelompok terorganisir dan kelompok tidak terorganisir. Contohnya adalah polisi melawan massa. Yang keempat adalah konflik antar satuan nasional. Contohnya adalah ketika satu agama dan agama lain itu saling bertuburan. Masanya ya. Yang keenam, konflik antar politik. Contohnya itu ya perbedaan kepentingan dalam politik lah. Dan yang terakhir adalah konflik antar individu dan kelompok. Ternyata konflik tidak hanya menimbulkan perpecahan, tetapi konflik juga memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu adalah konflik konstruktif dan yang kedua adalah konflik destruktif. Yang pertama adalah konflik konstruktif. Nah, konflik konstruktif ini adalah konflik yang mengarah ke sisi positif, yang dimana dalam konflik itu mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi pihak-pihak yang terkait itu mendapatkan sebuah keuntungan. Dan yang kedua adalah konflik destruktif. Nah, kalau konflik destruktif ini adalah kebalikan dari konstruktif. Dia lebih banyak ke sisi negatifnya, yang dimana konflik ini ditimbulkan dari perasaan tidak senang atau perasaan dendam dari seseorang. Nah, bahkan konflik destruktif ini seringkali menimbulkan bentrokan fisik yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa dan juga harta benda. Dalam sebuah organisasi atau kelompok, ternyata konflik juga bisa terjadi. Nah, berikut adalah macam-macam konflik berdasarkan seseorang dalam struktur organisasi itu terbagi 4. Yang pertama adalah konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga konflik garis staf, dan yang keempat adalah konflik peran. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama itu adalah konflik vertikal, yang dimana konflik vertikal ini bisa terjadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya itu adalah konflik yang di dalamnya itu ada bawahan dan atasan.
Yang kedua adalah konflik horizontal. Sebagaimana kita tahu bahwa horizontal itu rata, sama. Jadi konflik ini terjadi antara dua orang yang sama posisinya, yaitu konflik antara bawahan atau bawahan dan atasan atau atasan, yang mereka itu memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga adalah konflik garis staf. Nah, konflik ini adalah konflik yang terjadi antara karyawan lini yang memegang posisi komando dengan pejabat staf yang berfungsi sebagai penasehat organisasi. Dan yang terakhir adalah konflik peran. Konflik peran ini adalah konflik yang terjadi ketika seseorang mengemban lebih dari satu peran, yang dimana peran itu saling bertentangan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga tugas ini bisa memenuhi nilai dalam ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.